Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Love Next Door? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 9 dan 10 ya. Kita kembali lagi ke masa lalu nih sahabat nonton. Ketika Seok-ryu dan Hyunjun masih berpacaran. Saat itu, Hyunjun pertama kali melamar Seok-ryu. Sayangnya, saat itulah Seok-ryu mengetahui kalau dirinya menderita kanker lambung. Memang hidup suka nggak sesuai pesanan deh. Pesannya apa, yang disajikan apa. Ya, begitulah hidup Seok-ryu. Kita kembali ke masa kini. Seok-ryu akhirnya keluar dari rumah sakit dan bertemu dengan Hyunjun di depan pintu masuk rumah sakit. Saat itu, Sung-hyo juga tiba di rumah sakit untuk menjemput Seok-ryu. Seok-ryu lalu memilih untuk pulang bersama dengan Sung-hyo. Namun Seok-ryu tidak memberitahu Sung-hyo alasan dibalik sakit perutnya. Dalam kilas balik lainnya, karena Hyunjun mengetahui Seok-ryu sakit, Hyunjun memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaannya demi merawat dan mendukung Seok-ryu dalam menjalani operasi kanker lambungnya. Seok-ryu juga menyembunyikan penyakitnya dari Misuk saat itu. Seok-ryu mengatakan kalau untuk sementara dirinya tidak akan bisa dihubungi karena ada proyek baru yang harus diselesaikan. Seok-ryu tentu merasa gelisah dan sendirian. Balik lagi ke waktu sekarang, Sung-hyo merasa terganggu oleh fakta kalau Seok-ryu memutuskan untuk bergantung kepada Hyunjun di saat-saat sulit daripada bergantung kepada dirinya. Dan Sung-hyo pun menceritakan hal ini kepada Moum. Mereka pun lalu mengkhawatirkan keadaan kesehatan Seok-ryu karena Seok-ryu tidak menceritakannya kepada mereka kan tentang sakit yang sedang dialaminya. Keesokan harinya, Seok-ryu menghadapi ketegangan dalam keluarganya karena keputusannya untuk menekuni les memasak. Misuk berkata kepada Seok-ryu, "Udah, nggak usah balik ke Amerika lagi nggak apa-apa. Asal Seok-ryu cari kerjalah di Korea." Dan meminta Seok-ryu untuk memikirkan masa depannya. Mendengar hal itu, Seok-ryu dengan marah langsung aja pergi keluar dari rumahnya. Di sisi lain, penutup mesin cuci di rumah Sung-hyo tiba-tiba pecah. Hal ini jadi mempertemukan orang tua Sung-hyo dalam keharmonisan. Ayah Sung-hyo berusaha untuk melindungi Hye-suk dari pecahan beling. Dan Hye-suk mengobati kaki suaminya yang terkena pecahan beling. Kemudian, setelah Seok-ryu selesai les memasak, dia bertemu dengan Hyunjun. Mereka pun mengobrol bersama. Hyunjun kemudian melamar Seok-ryu untuk kedua kalinya, dan berkata kalau dia ingin memulai hidup baru mereka. Sedangkan malam harinya, Seok-ryu menceritakan hal ini kepada Sung-hyo. Seok-ryu berkata sepertinya belum terlambat untuk mengiyakan lamaran Hyunjun. Sung-hyo mendengar pernyataan Seok-ryu menjadi sedih, karena sepertinya Seok-ryu berniat untuk menolak perasaan Sung-hyo. Namun Sung-hyo berkata, kalau susu yang mereka beli waktu itu belum mencapai tanggal kadaluarsanya. Maksudnya adalah, Sung-hyo masih menunggu Seok-ryu untuk mempertimbangkan keputusannya kembali. Keesokan harinya, Dan-ho menemui Moum di tempat kerjanya, dan memberikannya camilan untuk seluruh tim Moum, karena telah membantu Dan-ho membuat artikel. Sedangkan di tempat lain, perusahaan Sung-hyo terjerat masalah di mana pembangunan mereka harus dihentikan, karena ada pria tua yang mengeluh. Pria tua itu pun datang ke lokasi. Sambil marah-marah dia menjelaskan kalau gedung yang dibangun oleh Sung-hyo akan menghalanginya mendapatkan cahaya matahari dan pemandangan yang indah. Wah, luar biasa bapak satu ini. Tim Sung-hyo akhirnya mengadakan rapat, dan Myung-gu meminta salah satu rekannya untuk mengambil dokumen persetujuan dari warga, yang telah ditandatangani oleh setiap warga di daerah tersebut. Tapi ternyata, dokumen itu juga hilang dong. Tentu, hal ini membuat Sung-hyo semakin gelisah. Saat Sung-hyo hendak pulang, Misuk mengundang Sung-hyo untuk makan malam. Setelah menyiapkan makanan untuk Sung-hyo, Misuk bergegas pergi untuk rapat warga. Sung-hyo lalu kemudian bertemu dengan Seok-ryu, dan ketika itulah Seok-ryu meminta Sung-hyo untuk membuang susu yang telah mereka beli sebelumnya. Kemudian Seok-ryu menolak Sung-hyo. Seok-ryu meminta agar mereka sahabatan aja lah gitu, tapi Sung-hyo menolak untuk bersahabat dengan Seok-ryu. Setelah Seok-ryu masuk ke kamarnya, dia teringat bagaimana dia mengalami depresi setelah menjalani kemoterapi kanker selama 3 tahun. Bahkan Chris yang adalah rekan kerja Seok-ryu juga ngomongin Seok-ryu di belakangnya. Gak sampai di sana, saat Seok-ryu mendatangi Hyunjun, Seok-ryu melihat Hyunjun seperti sedang berciuman dengan wanita lain. Padahal Hyunjun hanya membantu wanita itu memasang soft lens. Karena merasa tertekan, hubungan Seok-ryu dan Hyunjun pun kandas. Ternyata Hyunjun tidak pernah mengkhianati Seok-ryu ya, sahabat tonton. Keduanya hanya kelelahan aja, dan menjadi toksik satu sama lain. Kita juga melihat bagaimana Seok-ryu menanggapi lamaran kedua Hyunjun. Seok-ryu menjawab, "Aku tidak butuh cinta lagi. Lambungku yang tersisa sudah tidak sanggup mencerna mimpiku." Seok-ryu pun menolak Hyunjun. Sedangkan keesokan harinya, Dan-ho mengetahui kalau pengasuh Yondu tidak bisa datang karena keadaan darurat. Mendengar itu, Yondu langsung berkata kalau dirinya akan bermain dengan Moum. Tapi sayangnya, Moum pun ada panggilan darurat, sehingga Moum menyarankan agar Dan-ho menitipkan Yondu kepada ibu Moum. Di perusahaan Sung-hyo, salah satu rekan mereka yang kemarin menghilangkan dokumen persetujuan warga, menyerahkan surat pengunduran dirinya. Tapi Sung-hyo menjelaskan kalau segala sesuatunya sudah teratasi, karena mereka telah bernegosiasi dengan pria tua itu dengan mengganti pipa air di rumahnya. Namun tiba-tiba Sung-hyo jatuh sakit karena tekanan yang dialami selama beberapa hari terakhir. Saat sudah siuman, Sung-hyo mendapati Seok-ryu sedang merawatnya. Sung-hyo lalu meminta Seok-ryu untuk pergi.
Sung-hyo memutuskan bahwa mereka tidak bisa berteman lagi. Sok-ryu lalu pergi ke bawah untuk buatin Sung-hyo makanan. Pada saat yang sama, Sung-hyo menemukan kebenaran tentang kanker lambung Sok-ryu dalam laporan rumah sakit di dalam tas Sok-ryu. Hal ini menyebabkan konfrontasi emosional antara Sung-hyo dan Sok-ryu. Sok-ryu menjaga sikap tenangnya dan hendak pergi. Tapi Sung-hyo kemudian mengejarnya dan memarahi Sok-ryu karena selama ini Sok-ryu nggak pernah memberitahu semua orang tentang penyakitnya. Obrolan ini menjadi meningkat ketika Mi-suk dan Hye-suk tiba-tiba masuk ke dalam rumah dan mendengar seluruh percakapan anak-anak mereka. Mi-suk akhirnya mengetahui kalau Sok-ryu sakit kanker lambung dan kemudian memeluknya. Mi-suk dengan panik segera menyuruh Sok-ryu untuk ke rumah sakit sekarang juga. Namun Sok-ryu menjelaskan kalau 3 tahun yang lalu Sok-ryu sudah menjalani operasi kanker lambung. Keterbukaan Sok-ryu ini tentu membuat Mi-suk kewalahan dan hampir pingsan. Mi-suk kemudian berlari ke rumahnya, diikuti oleh Sok-ryu. Saat sampai di rumah mereka, Mi-suk menceritakan tentang penyakit Sok-ryu kepada suaminya dan Dong-jin. Mi-suk juga mengobrak-abrik laci kamar Sok-ryu dan menemukan banyak obat. Sok-ryu mengklaim kalau itu hanyalah suplemen vitamin. Mi-suk meminta Sok-ryu untuk menceritakan semuanya. Jadi Sok-ryu menceritakan kalau dia menjalani pemeriksaan medis dan didiagnosis kanker lambung stadium 2. Sok-ryu sudah dioperasi dan sudah menjalani kemoterapi. Sok-ryu juga menjelaskan kalau putusnya hubungannya dengan Hyun-jun karena Sok-ryu tidak ingin membuat Hyun-jun menderita lebih lagi. Namun orang tua Sok-ryu terus mengoceh karena Sok-ryu tega menyembunyikan semua hal ini dari kedua orang tuanya. Sok-ryu hanya bisa meminta maaf kepada kedua orang tuanya itu. Kedua orang tua Sok-ryu tentu merasa sangat bersalah dengan perbuatan mereka kepada Sok-ryu selama ini. Keesokan harinya, Hye-suk memberitahu Jae-suk tentang keadaan Sok-ryu. Saat itu, Moom juga ada di sana dan terkejut mendengar berita tersebut. Moom segera pergi menghampiri Sok-ryu ke rumahnya dan mengatakan kalau dirinya nggak akan memaki ataupun menangis. Moom hanya memeluk Sok-ryu dan menguatkan hatinya. So sweet banget dah Moom ini memang ya. Sedangkan di rumah sakit, ayah Sung-hyo sedang memeriksa data pasien dan menemukan data Sok-ryu dengan penyakitnya. Ayah Sung-hyo lalu menelpon Sung-hyo dan mereka pun mengobrol bersama. Ayahnya meminta agar Sung-hyo membawa Sok-ryu ke rumah sakit dan berjanji akan membuat Sok-ryu sehat. Sedangkan di tempat lain, 4 emak-emak berkumpul di basecamp mereka yaitu kantor Jae-suk. Mereka memberikan Mi-suk semangat dan memeluk Mi-suk bahkan menangis bersamanya. Sementara itu, Dong-jin mulai mencari tahu tentang kanker lambung di internet. Dan saat itu dia bertemu dengan Na-yoon. Mereka saling kenal karena sebelumnya Na-yoon pernah berolahraga di tempat yang sama dengan Dong-jin. Sore harinya, dalam perjalanan pulang, Dan-ho melihat Moom dan memanggilnya. Tapi karena Moom gak mendengar panggilan Dan-ho kemudian menghampiri Moom. Moom bertindak sesuai refleks, sehingga Moom melempar Dan-ho ke jalan. Namun setelah melakukan aksinya, Moom yang seharian menahan emosinya karena mengetahui Sok-ryu sakit, langsung menangis. Hal ini tentu membuat Dan-ho menjadi bertanya-tanya. Moom lalu bercerita tentang Sok-ryu yang sakit lalu menangis dengan pilu. Dan-ho pun akhirnya menceritakan kalau 2 tahun yang lalu, istri Dan-ho meninggal akibat kecelakaan. Untungnya Hyun-woo selamat dari kecelakaan itu. Mendengar cerita itu, Moom jadi terbawa suasana dan mencium Dan-ho. Setelah tersadar, Moom malahan menghantam kepala Dan-ho dan kabur dari sana. Aduh, Moom nih ya, mau kabur juga kamu tuh tetanggaan loh. Kemudian kita melihat Hye-suk bertemu dengan Wakil Menteri. Wakil Menteri mengatakan kalau Hye-suk akan diminta untuk mengundurkan diri. Malam harinya, Hyun-jun bertemu dengan Sung-hyo. Sung-hyo menanyakan apakah dulu Sok-ryu kesakitan banget. Hyun-jun menjawab kalau Sok-ryu menjalani semuanya dengan berani. Tapi setelah semua pengobatan itu, Sok-ryu mengalami depresi. Hal itulah yang membuat Sok-ryu menjadi hancur. Keesokan harinya, Sung-hyo mendapatkan telepon dari Mi-suk yang mengatakan kalau Sok-ryu nggak ada di rumah. Mendengar hal itu, Sung-hyo langsung mencari Sok-ryu di tempat bermain, di tempat makan, dan akhirnya menemukan Sok-ryu di pantai. Saat menemukan Sok-ryu, Sung-hyo langsung meneriaki Sok-ryu. Sung-hyo juga menanyakan mengenai depresi Sok-ryu. Sung-hyo memarahi Sok-ryu karena mencoba menahan semuanya sendirian sampai jadi depresi gitu. Mendengar itu, Sok-ryu langsung mau kabur. Tapi Sung-hyo malahan membopong Sok-ryu dan menjatuhkannya di air. Sung-hyo menyuruh Sok-ryu untuk berteriak dan melampiaskan semuanya, bukan menahannya sendirian. Mendengar itu, Sok-ryu langsung meluapkan semuanya kepada Sung-hyo. Karena selama Sok-ryu di Amerika, Sok-ryu itu berulang kali mencoba memberitahu Sung-hyo lewat pesan dan telepon. Tapi Sung-hyo malah mengabaikannya. Karena Sung-hyo pikir Sok-ryu punya Hyun-jun. Ini jugalah sebenarnya penyesalan terbesar dari Sung-hyo. Setelah melampiaskan semuanya, Sung-hyo menyuruh Sok-ryu untuk berkonsultasi dengan ayah Sung-hyo. Karena hasil biopsi Sok-ryu juga udah keluar. Sok-ryu lalu menuruti Sung-hyo dan menghubungi ayah Sung-hyo untuk menanyakan hasil biopsinya. Dan ayah Sung-hyo berkata kalau tidak ada apa-apa. Kemarin hanya infeksi aja. Sok-ryu sudah bersih dari kanker. Hore, akhirnya ya. Mendengar itu, Sung-hyo langsung memeluk Sok-ryu dengan perasaan lega. Sedangkan di tempat lain, kita melihat ayah Sung-hyo mencoba mendatangi Hye-suk di tempat kerjanya. Tapi lagi-lagi, ayah Sung-hyo melihat wakil menteri memberikan bunga kepada Hye-suk.
Gak sampai di sana, para rekan kerja Hye-suk juga menggosipkan wakil menteri dan Hye-suk. Tentu ayah Sung-yo yang melihat dan mendengar semua hal ini menjadi marah, dan kemudian pergi dari sana. Malam harinya, Sung-yo membawa Sok-ryu ke restoran ayah Sok-ryu. Ternyata, orang tua Sok-ryu, Dong-jin dan Mom sudah menyiapkan pesta untuk menyambut kepulangan Sok-ryu ke Korea. Ya, walaupun itu sangat terlambat, tapi mendingan terlambat kan daripada nggak sama sekali. Mi-suk kemudian berkata, keluarga tidak hanya berbagi masa indah, tapi juga masa sulit. Mereka akhirnya makan bersama sebagai satu keluarga. Saat mereka pulang, Hyunjun melihat mereka dari kejauhan. Hyunjun melihat Sok-ryu bahagia bersama dengan teman-teman dan keluarganya. Sedangkan di rumah Sung-yo, Hye-suk mengajak ayah Sung-yo untuk berbicara. Tapi sebelum Hye-suk memulai percakapan, ayah Sung-yo mengajak Hye-suk untuk bercerai dong. Sementara itu, Sok-ryu mendapatkan telepon dari Hyunjun. Hyunjun mengatakan kalau dirinya akan kembali ke Amerika. Dan mungkin ini terakhir kalinya dia menelepon Sok-ryu. Hyunjun berkata, kalau dirinya sangat mencintai Sok-ryu dulu. Tapi mungkin cara Hyunjun mencintai Sok-ryu itu salah. Hyunjun kemudian meminta maaf karena tidak bisa memahami penderitaan yang Sok-ryu alami. Dan tidak bisa menerima Sok-ryu apa adanya. Sok-ryu pun meminta maaf karena terlalu sibuk dengan emosinya. Dan membiarkan Hyunjun kesepian. Hyunjun lalu menegaskan, agar mereka tidak perlu menyesali masa lalu. Tapi mengenang masa lalu dengan manis. Keesokan harinya, Hyunjun mengirimkan pesan kepada Sung-yo kalau dia akan kembali ke Amerika dan meminta Sung-yo untuk menjaga Sok-ryu. Sung-yo lalu menyeret Sok-ryu ke airport agar Sok-ryu bisa berpamitan dengan Hyunjun. Sok-ryu pun menghampiri Hyunjun dan mengatakan rasa terima kasihnya. Mereka pun kemudian berjabat tangan dan begitulah akhir perpisahan mereka, sahabat nonton. Setelah Hyunjun pergi, Sok-ryu menangis dengan sedih. Semua perpisahan pasti meninggalkan lukanya sendiri ya. Dan memang gak ada yang kebal dengan perpisahannya, sahabat nonton. Tapi kadang kita memang harus memilih mana yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Saksikan kelanjutan episodenya minggu depan ya, sahabat nonton. Sampai jumpa.